Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, banjir kembali terjadi berulang, seolah menjadi agenda tahunan yang tak pernah benar-benar selesai. Di sejumlah daerah, air meluap di titik yang sama dengan dampak yang juga serupa. Rumah terendam, aktivitas lumpuh, dan kerugian terus berulang. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penanganan darurat, dan kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah persoalan banjir akibat curah hujan yang tinggi, atau ada faktor lain yang selama ini luput dari perhatian? Itulah yang akan kami usung atau kami hadirkan perbincangannya pada siang hari ini, mengurai solusi banjir yang kerap berulang. Kami telah tersambung bersama dengan dua narasumber kami di kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota, Nirwono Yoga. Pak Nirwono Yoga, selamat siang. Ya, selamat siang Mas Rudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Nirwono. Ya, terima kasih. Baik, kami juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan pakar geologi lingkungan dan kebencanaan Dwi Korita Karnawati. Ibu Dwi Korita, selamat siang Ibu. Halo, Bu Dwi Korita. Ya, bisa dengar suara? Saya kurang mendengar, mohon maaf. Ya. Baik Ibu, halo Ibu, sudah bisa mendengar ya, Ibu? Ya, saya mendengar, ya sayup-sayup. Baik, iya. Ada Pak selamat siang. Ada Pak Nirwono Yoga, Pak Nirwono, ada Ibu Dwi Korita, mungkin bisa saling bersapa dulu siang hari ini. Selamat siang Bu Dwi, apa kabar Bu Dwi? Selamat siang Bu Dwi Korita. Ya, halo, selamat siang. Baik, nggak apa-apa, kita lanjut saja nih Bu ya. Baik, ya, silakan, maaf. Ya, saya pertama ke Pak Nirwono Yoga dulu. Pak, kenapa sih Pak banjir di Jakarta itu tetap berulang meskipun musim penghujan itu kan sudah dapat diprediksi sebelumnya, Pak? Ya, betul. Ya, kalau kita melihat dalam 25 tahun terakhir ini, memang banjir yang melanda Jakarta bisa kita bagi menjadi 3 tipe ya. Satu adalah banjir kiriman, ini terutama di daerah-daerah pemukiman yang dekat dengan bantaran kali ya, di mana pada saat hujan seperti sekarang, Bogor dan puncak hujan ya, sehingga seluruh sungai yang mengalir ke Jakarta meluap. Nah ini biasanya tipikalnya hampir sebagian besar pemukiman yang dekat bantaran kali pasti akan terdampak ya. Yang kedua adalah banjir lokal yang hampir terjadi beberapa hari kemarin, itu kategorinya banjir lokal Mas Rudi, yaitu di mana sistem saluran drainase kota belum berfungsi secara optimal. Dan yang ketiga adalah banjir rob ya. Banjir rob ini lebih terkait pada saat air pasang, di mana pada saat bersamaan juga hujan sehingga air tidak bisa dibuang ke laut, sehingga pemukiman atau kawasan di daerah pesisir pasti terdampak banjir rob. Nah 3 tipe kalau ini tentu membutuhkan penanganan yang berbeda ya. Terus kemudian tidak mungkin dalam waktu singkat, tetapi dalam waktu tertentu kita bisa membagi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang secara berkelanjutan. Nah, kira-kira itu. Ya, jadi ada 3 faktor, yaitu tadi yang dikatakan banjir kiriman, kemudian sistem drainase dan banjir rob. Dan faktor yang paling dominan apa nih Pak Nirwono? Sehingga air tidak tertangani secara memadai, Pak. Ya, sebenarnya semuanya saling berkaitan ya. Berkaitan itu misalnya begini. Kalau banjir rob pasti sangat terkait dengan saat air pasang. Ya. Kalau tidak ada air pasang, biasanya cenderung pesisir lebih aman. Meskipun itu istilahnya hujan lebat, air masih bisa mengalir ke laut sehingga kawasan pesisir aman. Seperti Jakarta Utara kemarin, kalau seandainya tidak air pasang tidak akan menjadi masalah. Sehingga itu lebih banyak faktor iklim terutama. Sedangkan kalau banjir lokal, di mana saluran drainase ini menjadi persoalan utama, perlu peremajaan saluran drainase secara bertahap ya, lokasi-lokasi dampak terbanjir. Ini juga bisa ditangani, tapi pasti butuh waktu ya. Sementara kalau banjir kiriman ini sangat tipikal, terutama kita tahu 13 sungai di Jakarta ini mengalami penyempitan sehingga perlu direhabilitasi, artinya dibenahi, diperlebar, dan kemudian ada proses relokasi warga terutama yang paling terdampak. Sebenarnya titik-titik banjirnya sebenarnya tidak banyak berubah ya Mas Rudi ya. Nah, itu saja ya. Baik. Iya, betul. Ya, saya ke Ibu Dwi Korita. Seperti penjelasan dari yang disampaikan Pak Nirwono, artinya Bu Dwi Korita yang ingin kami tanyakan, intensitas hujan yang meningkat atau memang daya dukung lingkungan kita yang menurun, Bu? Halo, Bu Dwi Korita, bisa dengar Ibu? Ya, saya
kurang jelas mendengar. Saya mendengarnya intensitas Oke, hujan. apakah Atau apa tadi ya, penyebab yang ditanyakan? apakah intensitas hujan yang mengalami peningkatan atau daya dukung lingkungan yang mengalami penurunan, Ibu? Jadi ini ada dua hal yang ditanyakan ya, apakah intensitas hujan atau lahan yang mengalami penurunan? Iya, Begitu daya pertanyaannya. daya dukung lingkungan yang Daya menurun. dukung Iya. mengalami penurunan. Baik, jadi sebetulnya intensitas hujan itu berperan sebatas sebagai pemicu. Sebagai pemicu, Oke. sebetulnya yang lebih vital itu adalah daya dukung lingkungan yang semakin menurun. Mhm. Apalagi intensitas hujannya semakin meningkat sebagai dampak dari perubahan iklim baik lokal, regional ataupun global. Ya. Dan kenapa daya dukung lingkungan itu menurun? Sebetulnya itu kan faktor antropogenik ya, karena manusia ya. Nah, jadi kita sudah semuanya, saya yakin semuanya sudah paham ya, sudah banyak studi tentang hal itu, sangat dipengaruhi juga dengan perubahan tata guna lahan yang dapat dikatakan tidak terkendali, sehingga lahan semakin terbuka, dan itu pun juga memicu dengan semakin terbukanya lahan tidak hanya mengakibatkan air limpasan semakin besar, tapi juga memicu perubahan iklim semakin signifikan. Jadi ada studi yang menghitung ya pengaruh terbukanya lahan di wilayah Jabodetabek, itu sangat signifikan mempengaruhi kenaikan suhu permukaan dan juga korelatif dengan peningkatan curah hujan. Jadi kejadian ekstrim itu erat kaitannya dengan semakin tingginya suhu permukaan yang dipicu dengan semakin terbukanya lahan. Oke. Nah, itu salah satu aspek daya dukung lingkungan. Apalagi di situ ada infrastruktur yang sebetulnya maksud infrastruktur itu memperkuat atau meningkatkan daya dukung lingkungan, namun karena desainnya dibuat pada zaman sebelum ada studi atau sebelum terjadinya efek perubahan iklim, sehingga desainnya itu memang sudah sangat terlampaui, sangat jauh lebih kurang daripada kapasitas yang dibutuhkan. Jadi persoalan desain ulang itu juga penting, yang semakin memperparah daya dukung lingkungan yang menurun. Dan apalagi pemumpaan air bawah tanah itu juga semakin memperparah, dan juga adanya kenaikan muka air laut itu. Selain kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, juga ada juga kenaikan air laut saat pasang akibat gravitasi dari bulan. Dan diperparah lagi kondisi geologi tektonik itu juga mengakibatkan turunnya permukaan tanah di pantai utara Jawa. Jadi semua penyebab itu saling mengamplifikasi, yang akhirnya adalah menurunkan kapasitas daya dukung lingkungan, dan tadi juga akibat lingkungan yang sudah semakin panas tadi, curah hujan ekstrim juga semakin meningkat. Demikian. Saya kembali ke Pak Nirwono Yoga. Artinya kondisi faktual daya dukung lingkungan Jakarta bagaimana kalau memang intensitas hujan itu dikatakan sebagai pemicu nih Pak Nirwono? Ya, betul. Jadi seperti dijelaskan oleh Bu Dwi tadi, memang kondisi daya dukung lingkungan Jakarta kan berkurang ya secara signifikan. Saya bisa menyebut luasan ruang terbuka hijau misalnya sebagai daerah resapan air ya. Dari data Dinas Citata yang terbaru bahwa luas ruang terbuka hijau di Jakarta itu hanya sekitar 5,46 ya. 5,46, oke. Ya, jauh dari target ideal menurut Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang kan target sebuah kota minimal 30% kan. 30%, jadi kita masih punya banyak PR. Begitu juga sebenarnya kota-kota di sekitar Jakarta ya, Bodetabek juga saya mencatat rata-rata ruang terbuka hijau kita masih sekitar di antara angka 4 sama 5. Sehingga memang kemampuan daya dukung lingkungan, terutama daya serap tanah ya terhadap hujan itu juga menjadi PR tersendiri. Artinya kemampuan ruang terbuka hijau sebuah kota sangat berpengaruh terhadap kemampuan meresap.
sebagai contoh misalnya kalau kita bicara seperti di Singapura atau bahkan kota-kota di Australia, ruang terbuka hijaunya sudah di atas angka 40% malahan, Mas Rudi. Jadi ini juga menjadi catatan tentu, tapi penambahan ruang terbuka hijau kan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat ya, karena perlu pembebasan lahan, optimalisasi lahan yang perlu dipercepat penambahan ruang terbuka hijaunya. Terus kemudian yang kedua, ya betul kata Bu Di tadi, sistem saluran drainase kota-kota kita termasuk Jakarta ya, dan ini kan dirancang untuk menampung curah hujan 150 mm per hari, Mas. Ya. Ya, padahal curah hujan kita sekarang rata-rata sudah di angka 200-an. Bahkan yang dalam 2-3 hari terakhir kemarin itu kan sampai angka 260 mm per hari. Ya, perlu ada peremajaan infrastruktur terutama saluran drainase. Nah, ini kan PR lagi yang tentu tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, tetapi dilakukan secara bertahap, ya. Sehingga kita punya harapan dalam 5 tahun, 10 tahun, satu persatu dilakukan secara paralel perbaikan tata kotanya. Itu PR yang perlu dikerjakan. Jadi pompa, terus kemudian operasi modifikasi cuaca itu sebagai upaya untuk membantu upaya tersebut. Tapi PR terbesarnya tadi, bagaimana membenahi kota secara keseluruhan. Baik. Mengurai solusi banjir yang kerap berulang bersama dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga dan juga pakar geologi lingkungan kebencanaan Ibu Dwi Korita Karnawati. Terima kasih Pak Nirwono, terima kasih Bu Dwi Korita masih bersama kami. Saya ingin ke Ibu Dwi Korita. Halo Ibu. Ya, Bu Dwi Korita mungkin. Nah, baik. Ya. Baik, kalau memang demikian permasalahan utamanya, bagaimana Ibu menilai kesiapan pemangku kebijakan dalam memitigasi musim hujan? Kalau memang seluruhnya permasalahan itu sudah diketahui, Ibu. Iya, itu jadi sebetulnya hal ini kan sudah terjadi berkali-kali ya, hampir setiap tahun ya. Bahkan kadang kalau terutama dari sudut pandang cuaca yang dikatakan ekstrim, ini kan sudah semakin sering terjadi sehingga bisa dikatakan ini suatu kenormalan baru. Nah, sehingga kepada pemangku kebijakan barangkali ya pendekatannya juga sekarang biasanya kan sudah ada standar ya kapasitas drainase ya, untuk menampung berapa mililiter air ya. Adalah sekian. Nah, sekarang harus dilompatkan karena dengan ada kenormalan baru. Jadi kesiapan itu barangkali kalau dari segi infrastruktur tadi sudah saya katakan, memang infrastruktur sekarang itu memang dulu tidak didesain, tidak disiapkan untuk menghadapi kondisi ekstrim yang sudah demikian melompat akibat dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Sehingga dari segi kesiapan infrastruktur pun juga memang sudah kurang, apalagi dari segi kesiapan tata ruang. Tata ruang ini kan juga sudah sangat berubah dan kepatuhan pada aturan itu loh, yang tidak boleh dihuni, yang boleh dihuni. Nah, ini kan juga banyak hal yang sebetulnya tempat tinggalnya air dipakai permukiman. Kesiapan seperti itu saya rasa masih perlu ditingkatkan, dan juga masyarakatnya juga sudah paham daerahnya rawan banjir, tapi tentang sampah apakah juga sudah benar-benar disiplin gitu loh. Jadi jangan sampai menjadi suatu kebiasaan nanti banjir begini ya, tapi ya kita buang sampah ya tetap aja kurang disiplin. Nah, jadi banyak hal lah, ini kompleks, tidak bisa selesai pada satu langkah. Ini harus benar-benar dibahas secara sistemik dan komprehensif, melibatkan berbagai sudut pandang. Demikian. Oke, saya ke Pak Nirwono. Artinya, kalau kita sudah memitigasi, sudah mengetahui faktor permasalahannya, sistem drainase, kemudian alih fungsi lahan. Nah, kapan Jakarta memiliki tata ruang yang betul-betul memadai menjawab tantangan ketika cuaca ekstrim itu sudah dapat diprediksi, Pak? Ya, betul. Jadi seperti disampaikan Bu Dwi ya, memang tata ruang akan menjadi panglima pembangunan tata kota ya. Bagaimanapun juga tata ruang harus mampu menjawab adaptasi dan mitigasi bencana banjir ke depan ya. Oleh karena itu, Pemprov DKI mencatat paling tidak ada 3 langkah besar yang disiapkan dalam jangka pendek
menengah maupun panjang. Untuk jangka pendek yang disiapkan dalam 1-2 tahun ke depan adalah untuk penanganan banjir kiriman, fokus penanganan kepada normalisasi Kali Ciliwung, kemudian Kali Cakung Lama, dan Kali Pesanggerahan ya. Masih ada Kali Angke dan juga Kali Sunter yang masuk dalam daftar untuk pembenahan. Untuk Kali Ciliwung misalnya, masih ada dari 33 km yang sudah dibebaskan, sudah ditata itu 16 km. Berarti masih ada 17 km yang tahun ini akan dituntaskan pembebasannya, dan kemudian diharapkan di 2027 secara keseluruhan seluruh Kali Ciliwung tadi dapat dibenahi ya. Yang nanti ini terkait dengan dukungan dari Bendungan Sukamahi, Ciawi, beserta juga dengan sodetan kanal banjir ke arah kanal banjir timur, maka kita akan mendapatkan satu model pembenahan sungai secara keseluruhan. Kalau sungai ini bisa, kita punya harapan 12 sungai yang mengalir di daerah Jakarta juga dapat dilakukan secara paralel. Ini contoh untuk banjir kirimannya ya. Sementara untuk banjir lokal tadi, pembenahan saluran drainase masuk dalam program prioritas Pak Gubernur yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan, lokasi-lokasi protokol dan juga lokasi yang menjadi langganan banjir menjadi prioritas pembenahan atau peremajaan saluran drainasenya. Dan yang ketiga, untuk banjir rob, sedang dalam persiapan penataan ulang kawasan pesisir pantai utara Jakarta secara keseluruhan ya, karena yang tadi disebutkan kepada Budi ya, ancaman naik air pasang dan banjirop itu akan selalu terjadi di kawasan pesisir tanpa ada perubahan secara komprehensif menyeluruh, maka akan sulit untuk membebaskan banjirop tadi. Nah, itu mungkin 3 langkah yang disiapkan. Ya, Pak Nirwono Yoga, Ibu Dwi Korita, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami siang hari ini Pro 3 RRI. Sehat selalu untuk Ibu Dwi Korita dan juga sehat selalu untuk Pak Nirwono. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu, salam sehat, selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi staf khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga, dan juga kami berbincang bersama dengan pakar geologi lingkungan dan kebencanaan Dwi Korita Karnawati.